Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Pertama, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tak lupa salam serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang yang adalah Islam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengulas sedikit tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat merupakan ibadah yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia termasuk ibadah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, sehingga akan sangat bagus bagi kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena dengan melaksanakan ibadah secara berjamaah akan memperoleh pahala yang jauh lebih besar dibandingkan sholat sendiri. Hari ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sholat berjamaah afdalu minas sholat bertasbih disabai wa 20 darajat. Artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 rakaat, 27 derajat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka tingkatannya jauh lebih berbeda daripada sholat sendiri di rumah. Adapun perintah untuk melaksanakan sholat disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah waktu Allah berdiri. Ingatlah Allah di waktu berdiri. Wa qu'uda di saat kamu duduk. Wa ala junubikum, dan di saat kamu berbaring. Fa idza tama'natum fa'timus shalah. Maka apabila kamu telah merasa nyaman atau merasa aman, maka lakukanlah sholat dengan sebagaimana semestinya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Selain dari di atas, masih cukup banyak dalil lain yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Karena di dalam sebuah dalil juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah sempat pernah akan membakar salah satu rumah seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan jika kita amati lebih lanjut, hukum sholat berjamaah di masjid hampir mendekati sholat wajib. Karena dalam hadis Rasulullah menerangkan bahwa hanya ada 3 kondisi di mana seorang muslim diperbolehkan tidak sholat berjamaah di masjid. Antara lain karena sedang adanya hujan yang deras, lalu dalam keadaan ketiduran, dan dalam keadaan sakit. Tentu kerasnya Rasulullah akan pelaksanaan sholat berjamaah ini dikarenakan banyaknya hikmah di dalam sholat berjamaah yang akan didapatkan setiap manusia, baik itu untuk urusan agama, urusan akhirat, maupun urusan duniawi. Berikut ini adalah sebagian kecil hikmah dari pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama, mempererat hubungan sholat sesama muslim. Dalam sehari ada 5 sholat yang kita tunaikan.
Kemudian ada juga sholat id atau sholat idul fitri dan sholat idul adha yang akan mengumpulkan semua kaum muslimin. Ditambah lagi dengan sholat Jumat. Di waktu-waktu tersebut banyak umat muslim yang berkumpul menjadi satu, dan itulah saat yang terbaik untuk mempererat hubungan sesama muslim dan juga bisa dijadikan untuk ajang dakwah. Yang kedua, memperlihatkan kemuliaan umat muslim. Dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita akan beramai-ramai keluar dan masuk masjid secara bersama-sama, dan ini akan memperlihatkan kemuliaan umat Islam dan akan membuat para musuh Islam ketakutan karena kita berbondong-bondong menuju masjid. Dan yang ketiga, pahala terlipat gandakan. Dan masih banyak lagi yang lain. Semoga kita menjadi salah satu orang yang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Demikian contoh singkat tentang sholat berjamaah di masjid. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.